di rumah sakit ya Bapak Ibu. Kalau di rumah sakit itu ada Simgos gitu ya. Kalau di puskesmas ada Simpus. Kalau pemegang program kena ada apa kan gitu ya. Apa yang kalau megang program hepatitis jadi si Happy gitu kan. Kalau jadi Jumantik mengisi Sismal gitu kan. Ya, semuanya banyak banget aplikasi harus diisi lah Bapak Ibu lah. Mm-mm. Ada yang ngurusin JKN, ada juga ya. Atau mungkin yang punya pekerjaan juga di Klinik Pratama ya, yang di BPJS di FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama ya di puskesmas atau di klinik itu pasti sibuk yang ngisi ngisi laporan ya, ya yang seperti itu. Nah, itu akan kita bahas ya Bapak Ibu. Santai aja ya Bapak Ibu ya. Gak usah tegang ya. Iya. Oke, nanti saya sama Pak Julianto akan fasilitasi dalam mata kuliah ini, ya. Jadi mata kuliah ini jadi sistem informasi keperawatan tujuannya nggak bikin aplikasi kok Bapak Ibu. Jadi tujuan akhirnya itu nggak bikin aplikasi, nggak disuruh bikin sistem tuh enggak ya. Cuma apa namanya kita di sini harapannya mahasiswa tuh mampu memahami konsep tentang teknologi informasi ya, paham tentang tren dan isu sistem informasi gitu. Nah, jadi di sini ada materi-materinya tentang konsep teknologi informasi, sistem informasi secara umum, informasi dalam keperawatan, batasan sistem informasi umum dan layanan keperawatan. Kemudian di sini ada mendemonstrasikan dalam hal pembuatan ASCAP ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah bikin eh, PAK itu berdasarkan dari Nanda Niknok atau SDKI, SLKI, SIKI gitu ya. Nah, kemudian ada memanfaatkan tren dan isu dari teknologi informasi keperawatan. Nah, kita masuk ke materi. Di sini ya kalau materi apa yang saya ajarkan, saya sampaikan. Di sini ada eh, pertama tentang teori dan konsep teknologi informasi secara umum. Nah, ini yang nanti masalah komponen-komponen gitu, komponen apa komputer, software gitu. Kemudian ada sistem informasi secara umum ya. Nanti ada input, proses, outputnya gitu. Paling enggak bukannya perawat itu bukannya bikin sistem mungkin, tapi kalau misalnya punya kelebihan itu bagus ya. Tapi biasanya kalau misalnya Bapak Ibu tuh naik misalnya jabatan ke Kasih atau apa namanya Kabid gitu, sering dimintai pertimbangan gitu saran. Ini bagaimana alurnya, seperti apa, sistemnya bagaimana gitu. Paling enggak Bapak Ibu tuh paham gitu. Mana yang bagus, mana yang harus ada di dalam sistem informasi tersebut. Nah, kemudian di sini kita ada sedikit tentang sejarah. Nah, kemudian kita akan bahas tentang sistem informasi nursing informasi sistem ya yang saat ini Bapak Ibu sudah ngisi. Nanti kita akan sering cerita apa sih Bapak Ibu yang punya di rumah sakit, apa yang sering dipakai gitu. Kemudian kita ada bahas tentang telenursing ya. Kemudian ada dampak dari pemanfaatan hal tersebut gitu. Nah, kemudian nanti pertemuan mendatang, ya hari ini cuma 3 materi saja. Nanti pertemuan mendatang itu ada kita bahas tentang apa saja yang harus di apa namanya ya dikuasai atau dipahami terkait dalam membangun sistem informasi umum dan layanan keperawatan di sini tentang privasi data, aksesibilitas, kemudian etika seperti itu. Selanjutnya, nanti kita berbagi juga dengan Pak Julianto. Di sini tentang nursing ini, nursing informasi sistem terkait dengan eh, komputer based nursing patient record. Nanti Bapak Ibu membahas apa yang ada di tempat Bapak Ibu. Contohnya kayak SNARS atau yang apa yang di rumah sakit Ibu, Bapak Ibu itu pakai apa. Nanti bisa dicontohkan seperti apa sih apa namanya implementasinya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini menggunakan ya di sini ada menggunakan LMS. Nah, Bapak Ibu pasti sudah punya SKP ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini udah sering. Nah, Bapak Ibu nanti ada membuat blog.
Nah, nanti sama Pak Julianto tugasnya membuat blog. Bapak Ibu sebagai perawat mungkin menjadi pendidik ya di tempat kerjanya masing-masing. Nah, itu belajar nanti membuat blog secara pribadi gitu. Nanti memilih template-nya seperti apa gitu, oke? Nah, pemanfaatan LMS seperti Bapak Ibu di Satu Sehat itu salah satu bentuk dalam pemanfaatan sistem informasi di bidang pendidikan. Begitu, oke? Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya nih virtual reality, ada nggak yang pernah beli? Pernah make ya? Ada dibuat main game atau misalnya ada yang punya Google gitu. Nah, ini juga kita bisa gunakan dalam dunia pendidikan. Kemudian Pak Julianto nanti akan membantu Bapak Ibu. Ini kan sudah mulai menyusun proposal ya. Nanti di sini Bapak Ibu bersama Pak Julianto belajar membuat desain survei online untuk skripsi Bapak Ibu. Nah, di sini ada jenis macam-macam ya. Misalnya membuat kuesioner online, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan SurveyMonkey, bisa menggunakan Jotero, apa nih, menggunakan Jotform atau Zoho, boleh. Kemudian Bapak Ibu di sini juga akan membahas di sini terkait dengan penyimpanan data. Bapak Ibu kalau menyimpan data itu biasanya kan di G Drive, kalau punya iPhone bisa di iCloud gitu ya. Nah, kalau saya pakai Google Drive saat ini. Atau mungkin juga sebelumnya pakai Dropbox gitu ya. Nah, jadi nanti bikin sejenis tugasnya di sini menyusun survei form online. Nah, nanti tugasnya begitu. Nah, nanti disimpan di mana? Mau pakai yang di Zoho atau mau pakai di Google Form berarti simpannya di Google gitu, Google Drive gitu. Nah, jadi nanti bikin gantian mengisi membuat formulir dan menyebarkan formulir. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau pas waktu mulai skripsinya paham gitu nanti ngambil datanya seperti apa. Kemudian Pak Julianto nanti eh, akan memfasilitasi terkait pemanfaatan ya eh, data-data penyimpanan data, misalnya Google Scholar untuk ngambil data untuk skripsi Bapak Ibu. Penelitian apa, jurnal apa yang bisa diambil dalam sistem informasi tentang jurnal penelitian yang ada di dunia maya ya. Bapak Ibu bisa menganalisis semua jurnal itu menggunakan analisis PICOT. Nah, nanti Bapak Ibu belajar dengan Pak Julianto memanfaatkan hal tersebut, misalnya pakai eh, apa ya, menggunakan Medline, pakai Mood PubMed atau Jitnal gitu ya, pakai Prokes. Nah, ngambil datanya di sana seperti itu atau pakai apa gitu ya. Nah, jadi ngambil datanya di sana gitu. Kemudian Bapak Ibu di sini belajar juga kemarin ya ada ya kait artificial intelligence-nya. Bapak Ibu gimana sih caranya menggunakan ChatGPT, Elicit, Consensus atau Site untuk membantu Bapak Ibu bikin eh, tinjauan pustaka atau systematic review atau literatur review untuk bikin skripsi ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan AI itu ya. Jadi bikin apa misalnya bikin proposal ya, bikin hasil analisis hasil penelitian. Nah, seperti itu bisa menggunakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti latihan memasang menginstal menginstal Jotero atau Mandele. Ini siapa di laptop Bapak Ibu yang sudah punya Jotero? Ada yang punya? Adalah yang punya Jotero atau Mandele. Nah, kalau ada yang belum, Bapak Ibu kalau bikin skripsi saat ini harus pakai Mandele atau Zotero. Nah, nanti praktek Bapak Ibu ya di Zoom. Nanti download dulu aplikasinya. Boleh yang Jotero, boleh yang Mandele ya. Boleh yang Mandele itu. Gimana? Downloadnya banyak aja di Google. Itu banyak juga di tempat-tempat yang lain ya. Bisa aja seperti itu. Nah, jadi harus apa namanya harus menggunakan referensi manajer supaya gak ada ketinggalan. Bu Pian menggunakan 10 atau 200 jurnal yang dipakai di skripsi Pian tuh nggak ketinggalan gitu. Jadi kadang lagi dicari oleh pembimbingnya misalnya, oh ini anu apa namanya? Oh, ini
dipakai nih di bab satu, tapi daftar pustakanya mana? Nah, dengan menggunakan referensi manajer ini kan ada lagi ketinggalan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu langsung di sini praktek ya, mengenalkan, mendownload, menginstalasi, dan praktek langsung membuat daftar pustaka untuk di skripsi atau di proposal ya. Jadi sudah ada citasinya, sudah ada kutipannya, begitu ya. Nah, itu nanti. Terus selanjutnya di akhir nanti di sini menganalisis ya, menganalisis terkait dengan eh, efisiensi dokumentasi keperawatan di tempat layanan gitu ya. Kemudian nanti dianalisis apa dampak negatifnya. Kemudian di sini nanti akan membahas lagi tren-tren dan isu. Nah, ini banyak diskusi nanti kalau Pak materi yang ini, yang terakhir ini ya. eh, apa namanya sering dipakai seperti menggunakan telehealth ya, menggunakan apa gitu. Halodoc gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti diskusi Bapak Ibu ada mungkin ada pembagian tugas atau apa nanti akan ada diskusinya. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau materi ulun lebih banyak di ulun. Ketua kelasnya sudah ditetapkan nih di grup sebelah belum? Sudah apa belum nih? Saya kirimkan Belum, ke Bu. Bu Amanah aja ya. Belum ya? Pak Zulkifli atau Pak Ihsan ini? Si pennya sudah ada ini Bu Amanah ya, WA saya. Jadi ulun kirim materinya ke tempat Bu Amanah saja, nggih. Nggih, Bu. Siap, nggih. Nanti silahkan share di grup kelas, nggih. Nggih. Oke. Selanjutnya untuk materi yang pertama, sudah sampai ya tempat Bu Amanah ya. Nah, Sudah, Bu. Sudah iya, di-share di baik. grup juga. Iya. Nah, dari kalau ini kita perspektif sejarah, kemudian konsep dasar itu sistem informasi tentang komponen-komponennya ya. Kalau sejarahnya itu memang berkembang pesat ya Bapak Ibu. Tahun 1960-an tuh komputer tuh baru dipakai di masalah ketik mengetik aja gitu, walaupun bentuknya masih gede gitu ya. Tahun 70-an sudah mulai dipakai sama dokter nih. eh, untuk nulis-nulis gitu. Kemudian tahun 80-an komputernya udah nggak sebesar layar apa lemari gitu ya. Kemudian komputer jadi kayak lebih tipis gitu ya. Nah, tahun 90-an sudah mulai dipakai nih perawat nggak dokter aja. Perawat sudah mulai pakai. Nah, tahun 2000-an udah mulai berkembang pesat, ada internet, banyak aplikasi sehingga semuanya ini akan memudahkan kita untuk memberikan pelayanan kepada pasien, fokus pada pasien. Kadang lagi kita berfokus pada dokter karena kita udah bukan melayani dokter lagi, tapi melayani pasien seperti itu dan mengutamakan pada keamanan pasien. Data-datanya supaya nggak ada hilang seperti apa, nah semuanya digunakan sistem informasi itu gitu tahun 2010. Nah, ini Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu kerja, mungkin di tempat dulu waktu kalau yang belum kerja waktu dinas ya di rumah sakit pasti kelihatan ya ada rekam medis gitu kan. Nah, ini ada adik-adik yang udah baru lulus mungkin waktu dinas ya, waktu dinas kemarin di rumah sakit udah kelihatan tuh. Rekam medis itu kan ada yang terus di komputer ya, walaupun ada yang masih ditulis tangan gitu. Nah, kemudian ada juga sistem pencatatan dan pelaporan. Misalnya waktu perawatnya melakukan apa, itu dilakukan, gitu, tulis gitu ya. Dokternya order apa, ditulis di komputer seperti itu. Sehingga eh, cara klaimnya, kemudian pembayarannya udah jelas di sana. Nah, ini saya mau nanya nih yang dari Puskesmas ya. Nah, apakah masih menggunakan Simpus ini?
yang di puskesmas, yang kerja di puskesmas? Masih, Bu. Masih nggih? Alhamdulillah masih dipakai ya. Ini pengguna nih sudah nih ya, simpusnya Amin, ya. Bu. Bu Amanah mengisi. Gimana gimana adminnya ya? Adminnya yang ngisi ya. Nah, kemudian ada juga si sistem informasi rumah sakit, ada juga SIM istilahnya. Kemudian ada yang kalau misalnya lebih hebat lagi tuh pakai SIM RSGO. Kemudian ada lagi upgrade lagi SIM RSGO 2, ada lagi gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada juga sistem informasi yang berhubungan dengan surveillance ya. Informasi-informasi tentang lahan data, pengeruan semuanya di sana. Ada juga bentuknya seperti pemantauan wilayah setempat ya, tentang kejadian, oh variasi di sini datanya ada, semakin besar anunya gitu, semakin banyak gitu ya, semakin merah warnanya. Nah, seperti itu. Oh, di sini ada malaria, di sini ada lagi temukan malaria gitu kan. Nah, itu bentuk sistem juga gitu. Selanjutnya ada juga sistem kewaspadaan dini misalnya, wah hasil labnya tinggi langsung tweet. Nah, kalau di ICU nih, siapa nih Bapak Ibu yang kerja di ICU? Kemarin saya lihat nih ya, kemarin ada hipersi. Nah, kemarin siapa tuh? Pak Ihsan di ICU masih nggak di ICU tuh? Pak di ICU-nya, Pak. Ini Pak Ihsan standby lah sudah. Pak Ihsan ada masuk tapi nggak bisa respon ya. Lagi ngelay anura apa lagi pasien ya. Nah, jadi sistem kewaspadaan dini bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah mulai mengalami apa gitu ya, bunyi napas atau seperti nadinya rendah, itu langsung jadi bunyi gitu alarm. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sistem informasi yang ada saat ini, yang ada di depan mata kita. Itu ada beberapa jenis dan eh, seperti itulah yang harus kita kuasai dan harus kita terlibat di dalam pelaporan itu semuanya. Nah, ini siapa nih yang di Puskesmas megang program hepatitis ya? Ada nggak program hepatitis? Kalau Pak Faiz di Pol, apa Polda nggak ada ngisi ini ya, Pak Faiz ya? Ini Bu, nggak ada Bu. Nggak ada ya. Laporannya Ini, terkait dengan hasil visum gitu ya, Pak ya? betul, Hasil pengkajian fisik gitu ya. siap, Gitu. betul Bu. Kalau di Puskesmas ada ini kalau pemegang program ada program ini. Contohnya di ini Pak Fuji nih, saya lihat dari eh, Pak Fuji itu pegang program batis dulu di Tanjung. Nah, beliau di Puskesmas Muara Uya. Nah, beliau menuliskan laporan ini seperti itu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu pelayanan eh, di Puskesmas gitu ya. Di rumah sakit juga ada juga gitu SIM-RS dan SIM-GOS gitu. Nah, jadi semuanya sistem informasi itu intinya adalah semua prosedur, semua komponen itu harus jalan. Tujuannya adalah mengumpulkan semua informasi, semua tentang layanan kesehatan itu dalam satu tempat, satu wadah. Intinya datanya di situ ada, mau diteliti dari situ, apa, ambil data dari situ ada, ambil data semua di sana. Nah, kalau sistem informasi umum itu terkait dengan laporan keuangan, misalnya laporan surat menyurat. Nah, kalau dalam informasi keperawatan, itu hal yang berhubungan dengan asuhan keperawatan ya. Jadi apa yang berhubungan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian ya Bapak Ibu, ngumpulin data hasil Bu misalnya, hasil lab gitu, penunjang gitu, semuanya harus menunjang dari asuhan keperawatan kita sampai kita bisa menegakkan diagnosa gitu ya. Nah, di sini juga ada layanan misalnya contoh jadwal dinas pun bisa masuk situ. Dari situ misalnya kita masuk ceklok misalnya kita masuk dinas, kemudian kita pulang dinas, keluar gitu kan. Terhitung jumlah jam kerja kita. Kemudian kita melakukan tindakan, tulis gitu kan, centang. Jadi kelihatan administrasi kita pada pasien, oh sudah di dressing, centang, sudah masuk. Sudah dilakukan injeksi, centang gitu kan. Nah, seperti itu. Ketika kita melakukan asuhan keperawatan, kita tulis semuanya, ya kan.
kita catat di sana, itu adalah bukti kita sudah bertanggung jawab, bukti kita pertanggungjawaban tindakan kita kepada pasien. Selain itu juga bisa juga jadi catatan buat manajemen, menghitung beban kerja kita tuh berapa besar gitu ya. Dan jam kerja kita tuh beda, nggak sama dengan yang lain seperti itu. Nah, selain dalam terkait dengan administrasi dalam proses perawatan itu dalam manajerial ya Bapak Ibu ketika jadi karu ya Bapak Ibu ini mungkin ada yang jadi karu. Laporan di dalam sistem informasi itu bisa diambil untuk sebagai pertimbangan kita nih. Misalnya ya, berapa sih jumlah kejadian jam jumlah kejadian jatuh misalnya dilihat kapan kejadian jatuhnya nih. Oh, pas waktu jumlah pasien banyak atau pas waktu dinasnya sorangan. Nah, kelihatan datanya di sana gitu ya. Kemudian ada juga inventaris surplus nih Bapak Ibu adakah yang megang apa tuh? Aspak, adakah yang megang aspak? Ya, misalnya ada misalnya rusak misalnya atau misalnya patah gitu ya, tiang impusnya patah, nah ditulis di inventaris surplus gitu. Nah, selanjutnya di dalam sistem informasi itu kan kada cuma perawat aja yang ngisi, ada juga dokter loh yang mengisi di sana. Dan di dalam sana juga kelihatan kan pembayarannya berapa. Jadi pas waktu membayar tagihan lawan dokter, lawan BPJS, kau kelihatan di sana. Dari sana juga kelihatan berapa sih bor rumah sakit kita gitu kan. Jadi kelihatan trennya seberapa banyak orang berkunjung ke rumah sakit kita yang rawat jalan, rawat inap gitu kan. Berapa banyak yang pakai ruangan VIP, berapa banyak ruangan pakai ruangan bangsal kayak gitu. Dan di dalam sistem informasi juga, di situ bisa kita lihat dokumentasi pelaksanaan SOP. Jadi misalnya ada sudah dilakukan SOP kan diupload di sana ya. Misalnya ada data-data diagnosa, dilakukan tindakan SOP masuk ke sana. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan data ada di sana, misalnya ada penelitian nih Bapak Ibu mau meneliti juga, sudah dilakukan apa tidak, tersimpan apa tidak. Masuk di sana, datanya ada, sistem informasi itu bisa kita pakai buat penelitian Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi manfaat dari sistem informasi itu penting. Jadi dampaknya tuh ada positif tentu saja buat kita lah, mempercepat arus informasi gitu kan. Membantu lebih mencari informasi dengan tepat. Kita juga bisa berbagi file dengan tim kesehatan yang lain. Tapi selain itu ada juga nih dampak negatifnya. Kita tuh jadi sering waktu kita tuh ngetik-ngetik gitu ya. Nah, bahkan ada juga dulu waktu COVID semuanya pakai robot gitu ngantarnya sehingga kita kurang sentuhan. Padahal sentuhan itu yang nggak bisa kita gantikan dengan robot. Ya, Bapak Ibu tahu nggak kalau kita misalnya sakit ya, disentuh orang gitu di tangan kita, cepat sehat ya Bu ya. Atau misalnya kita sakit badan kita terus dipijat gitu. Itu tuh efeknya itu bisa jadi apa ya, bisa meriliskan penyakit gitu. Bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian apa namanya ya, pertukaran kayak kesentuhan begini itu bisa anu loh Bapak Ibu. Seandainya tahu itu menjadi healing touch atau menjadi penyembuh loh Bapak Ibu kalau tahu gitu. Jadi dengan adanya ini misalnya semua jadi sistem robot, kita jadi kurang bersentuhan sama pasien gitu. Yang kedua adalah pelanggaran privasi pasien karena apa data semua pasien itu ada di dalam situ. Kalau orang punya akun bisa ngambil data di sana, akunnya dipersalahgunakan, tahuan seberataan datanya. Nah, ini jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian peralatan misalnya ada alat-alat nih, misalnya ada semua komputer, datanya taruh di ruangan gitu ya kalau di rumah sakit. Di Amerika itu ya serba digital ya, bahkan konek seberataan ke pasien. Ini ada layar, kabel sini ya, ini ada anu apa monitor, jadi kayak di ICU kan. Semuanya semua connect ke dalam sistem informasi. Nanti akhirnya kalau misalnya kada dijaga baik-baik, kabelnya bisa berjuntai kemana-mana, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya kadang ngerti lalu error perawatnya. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan ini harus diantisipasi. Adminnya, perawatnya harus paham cara menggunakan teknologi tersebut. Misalnya jangan sampai salah klik, ikamlah jadi perawat, ingatakan ini kamu sudah aku kasih akun.
Ikan bisa ngasih ini, kamu kasih ini. Bila kamu klik ini terhapus berataan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus apa namanya, harus dipahami begitu. Nah, bagaimana supaya nggak terjadi yang negatif tadi? Tentu saja bagi perawat kita sebagai perawatnya harus terlibat nih. Supaya apa? Supaya kita terlibat dalam penetapan dan mengevaluasi kebijakan dan kelembagaan. Misalnya siapa yang boleh, misalnya. Kemudian bagaimana caranya, alurnya seperti apa. Nggih. Ya, jadi eh, harus terlibat gitu ya, jangan cuek gitu ya. Selanjutnya dalam hal kualitas. Nih, perawat harus memastikan teknologi yang digunakan itu memang memenuhi standar, memang sudah harus memenuhi kualitas untuk standar keselamatan pasien. Jangan asal beli gitu ya, oh ini harat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak sesuai dengan lingkungan kita, itu belum dibutuhkan, misalnya jangan dulu. Kemudian yang ketiga adalah akses. Perawat dapat memastikan bahwa keputusan rumah sakit Anda, misalnya puskesmas, itu tuh juga kita harus apa ya, masukan dari stakeholder yang lainnya, stakeholder dari perawat, dari pasien, dari keluarga pasien, dari yang berkaitan dengan tempat kita kerja. Kemudian dalam hal penggunaan, kita harus belajar, kita harus tahu gimana sih caranya memelihara alat ini, misalnya kayak apa supaya tetap bagus, supaya tetap enak dipakai. Kemudian juga perawat harus ikut terlibat dalam pelatihan, ya. Kemudian gimana sih cara memantau hasil-hasil dari sistem informasi ini, gitu. Nah, jadi dari sini semuanya kita itu apa namanya aware gitu ya. Sistem informasi kada cuma masalah ketik mengetik aja laporan, bukan masalah duit aja, tapi juga keselamatan pasien juga, kemudian tentang pemeliharaan alat-alat sistem informasi yang ada, jangan sampai sing nukar aja rusak kada dipakai lagi kena. Nah, seperti itu. Nah, itu materi yang pertama Bapak Ibu terkait yang sistem informasi umum ya. Nah, seperti itu. Dari sini kira-kira ada yang ingin bagi pengalaman lah. Bapak Ibu ada yang di rumah sakitnya ada menggunakan enggak? Ada yang menggunakan SIMGOS enggak? Atau eh, pakai aplikasi, pakai HP ngisi absen, ngisi ASCAP ada enggak? Di Rantau tuh ada. Di Minuang sudah pakai itulah di Minuang. Oke, ya, belum ada ya. Pak Zulkifli di Rumah Sakit Ratu Jaleha udah pakai lah Pak SIMGOS-nya Pak. Di rumah sakit Ratu Jalehe pakai SIM RS, Bu. SIM RS juga sudah ya. Bapak punya Oke. akunnya, Masing-masing terkonek sama NIP kita, pakai NIK akunnya. ya, masuk pakai Iya, NIK. Masuknya pakai komputer rumah sakit atau pakai HP? pakai komputer rumah sakit masih, Bu. Oh, pakai komputer rumah sakit. Iya, Masih LAN ya? Masih harus masih terhubung. pakai LAN, Bu. Oh, masih LAN ya, bukan Iya. belum WAN ya, belum WiFi gitu ya. Eh, belum sepertinya, Bu. Hmm, ya, itu sudah penelitian. Ya. Kalau Pak Paidul, di mana nih Pak Paidul kerja? Di Rumah Sakit Sultan Suyansah, Bu. Nah, kalau rumah sakit swasta kayaknya sudah di mana-mana itu ada komputer ya di ruangannya Pak ya Pak Faidul Iya, ya. Bu. Gimana itu Iya, isiannya di kalau rumah sakit Sultan Suleman pakai SIM GOS atau SIM RS atau pakai apa udah Pak? pakai SIMGOS, Bu. Iya, SIM GOS masing-masing ya, komputer udah pakai. Iya, masing-masing komputer. Jadi cuma bisa ngisi waktu Bapak Ibu dinas di rumah sakit aja ya. iya, Bu. Heeh. Akun Oh, perawat ngisinya beda aksesnya ya. beda, Bu. Iya, perawat, dokter, iya. Sama admin atau Oke. yang lainnya. Oke, tapi bisa melihat ya isian yang diisi dokter tuh apa gitu bisa melihat ya Pak ya. Bisa dilihat, Bu, dari CPPT-nya. Iya, CPPT-nya. Oke. Oke, kalau di rumah sakit itu punya akun ya, mengisi iya, di komputernya situ ya. Jadi CPPT. iya. Jadi Bapak cuma bisa ngakses untuk CPPT aja ya Pak ya. Nggak bisa ngakses untuk yang bisa diisi sama dokter kan nggak bisa ya, gitu kan? Iya, Bu. Mm-mm.
Oke, kalau kalau Bu Amanah nih di Puskes, ngisi apa Bu? Anu perawatnya Bu? Ini si Simpus ya. Ada juga mengisi lah, isi mengisi di sana. Ada Bu di bagian satu file di satu item itu semua bisa akses. Mm-mm. Bisa ya Pak ya. Oke. KOM nih ada Pak Didi Suryadilaga nih, lagi keluar ya Pak ya. Nah Pak Didi Suryadilaga gimana nih kalau di BKOM terkait dengan pelayanan anu ya, kontingen ya. Iya, Bu. Ada sistemnya nggak kalau di BKOM itu Pak? Ada, Bu. Ada ya, Iya. tentang kesehatan kontingen, Eh, kebugaran kontingen gitu ini ya Pak ya? aplikasi Sipgar, Bu. Kalau dulu saya kan di Puskesmas, Bu. Kalau di Puskesmas tuh pakai Epwus. Kalau di PKOM nih sekarang pakai Sipgar. Iya, dulu pernah kerja di Puskesmas ya Pak Didi ya? 15 tahun, Bu. Oh, 15 tahun. Jadi di sana juga ada di Puskesmas di Banjarmasin? Di Banjarmasin, Bu. Oh, di Banjarmasin. Jadi juga bisa masuk ya Pak ya. Jadi memang Ya, eh, punya pengalaman dalam penggunaan sistem informasi ya Pak ya. iya, Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya ya terkait dengan apa saja sih komponen pembangun dari sistem informasi ini. Bapak Ibu mungkin kalau udah ngerti ya, kalau Gen Z, kalau milenial pasti ada yang udah paham nih gimana kok bisa sistem ini bisa berjalan ya. Eh, Kayak apa bisa hidup ini aplikasinya ya. Bentar. Oke. Nah, ini AI sudah berjalan ya karena semuanya revolusi industri 4.0 jadi semuanya serba digital ya. Bahkan sekarang itu sudah apa-apa Internet of Things, apa-apa kalau misalnya data itu ada internetnya, nyambung di HP, nyambung semuanya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kita harus paham semuanya ya, penggunaan itu semuanya nggak kaget gitu ya. Tapi harus hati-hati, utamakan keselamatan kita sebagai tenaga medis ya kan. Jangan sampai data kita ataupun kita apa namanya salah apa namanya dijadikan sasaran gitu ya dari perkembangan ini. Hati-hati banget. Nah, seperti halnya tadi itu definisi sistem informasi bagaimana dibangun itu harus terdiri dari namanya sistem itu dibangun oleh beberapa komponen. Ya, namanya sistem itu ada input, ya, ada proses, ada output dan ada keluarannya apa, menghasilkan apa. Kalau SIMGOS, Bapak Ibu, input, proses, output, nah penyimpanan datanya. Kira-kira Bapak Ibu bisa menganalisis nggak? Coba kalau di rumah sakit Bapak Ibu misalnya kita analogikan nih dengan siakat. Kalau siakat inputnya itu adalah nama Bapak Ibu, kemudian NIM, kemudian apa namanya data eh, nama nama mata kuliah, kurikulum gitu. Terus nilai mata kuliahnya. Itu adalah input. Kemudian proses itu dari misalnya oh sudah masuk berapa kali baru boleh ujian eh, apa namanya kehadiran lebih dari 70% baru bisa mencetak KRU kartu ujian. Nah, kemudian setelah ikut ujian dosennya bisa nginput nilai di situ gitu. Kemudian datanya disimpan di dalam server gitu. Nah, kemudian outputnya adalah nilai KHS. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu siapa nih yang bisa menganalogikan nih sistem informasi yang ada di rumah sakit, apa saja nih inputnya, proses, output, dan penyimpanannya. Kira-kira siapa nih yang bisa nih, Bapak Ibu? Pak Jani di Rumah Sakit Pelita pakai sistem informasi nggak? Jadi pakai sistem, Bu. Pakai sistem ya. Nah, coba Ya, dianalogikan. Kira-kira di sistem informasi di rumah sakit itu sistem inputnya apa? Apa anu komponen inputnya? biasanya ada komponennya. Yang pertama itu biasanya ada nama pasiennya, Bu. Betul.
Ya, sampai situ biasanya ada komponennya itu jenis kelamin. Mm-mm. Setelah itu ada alamat kadang dicari. Ya, Nggih. Sama biasanya diagnosa, Bu. Itu Bu, komponen intinya, betul, Bu. ya. Nggih. Data diagnosa ya menurut ICD-10 ya. Nah, jadi di Ya, Bu. sana itu kita tetapkan itu diagnosanya. Nah, kemudian outputnya apa Pak Jani kalau di rumah sakit? Eh, Kalau outputnya biasanya itu hasil dari swab, betul ya, Bu? Iya, yang dicat ada hasilnya ya, betul-betul Ya, rekaman ya, kemudian rekam medisnya, resuman Bu. ya, kemudian Ya, ada juga resu, yang keluar dari sana, misalnya apa? Eh, su- surat apa tuh keluar dari surat sana keterangan tuh? dirawat sama surat keterangan sakit ya, Bu, outputnya, Bu. Iya, bisa ya dicetak di sana. Iya, Iya, Bu. betul. Kira-kira itu ya yang dari eh, Pak Jani. Kira-kira ada lagi yang lain? Iya, Bu. Oh iya, belum ada ya Bu Nur Hamidah ya. Masih kita tanyakan dengan tim yang lain absensinya. Sudah screenshot ya Bu ya. Yang penting Pian sudah screenshot dulu. Silakan dari yang lain mungkin Ibu Yani. Kalau di rumah di tempat Ibu kerja di mana Bu Yani? Bu Yani Winarsi kerjanya di mana? Puskes atau rumah sakit ya? Enggak, kerjanya di rumah sakit, Bu. Rumah sakit mana Bu? Di rumah sakit Islam. Oh iya, ruang mana Pian Bu? IGD, Bu. Oh di IGD lah. Ulun Nggih. jarang ke IGD. Karena ulun manajemen biasanya di Bangsal biasanya kan di ruang Al-Farabi. Nah, kalau yang IGD biasanya Bubuan, Gadar ya kalau bulan. Nah, Nggih. kalau di rumah sakit Islam tuh Bu pakai SIM RS bulan. Nggih, sampun nggih. Iya, jadi sudah pakai itu. Kemudian itu keluarannya outputnya dari sistem tuh apa Bu? Kalau rumah ada juga surat yang keluar dari aplikasi itu nggak Bu? Dari sistemnya itu. Eh, output biasanya yang itu Bu rawat jalan untuk BPJS, Surat kontrol Ah, ya, Teh. nggih, untuk untuk pengiriman kontrol ya, passport. surat ya, gitu ya. Nggih. Kemudian ada nggak terus itu surat rujukan, nah surat nanti ke pas waktu pulang gitu, dari situ ngeprintnya gitu ya. Kemudian Oh, tagihan, gitu ya lewat juga tuh Bu. aplikasi. Tagihan di rumah sakit ada juga dari misalnya dari kasir ya, dari sistem itu juga kan Bu ya. Kasir, nggih, Bu. Ya, jadi di situ Nggih. ya Bu ya. Nah, Nggih. jadi kita termasuk dalam tagihan gitu ya. Nggih, Jadi data tindakan nggih. iya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau habis melakukan tindakan kan ngisi ya di dalam sistem itu. Nah, kalau misalnya sudah canggih ya, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan mendressing, klik pakai akun Ibu. Nah, berarti nanti remunerasinya ke rekening Ibu gitu. Itu kalau sudah canggih. Mm-mm. Udah, Nggih. gitu ya? Hmm. Kalau misalnya Nggih. eh, Pak Irwandi misalnya melakukan tindakan masase punggung gitu, sudah masuk gitu, itu klik gitu ya. Nanti di akhir bulan kan direkap gitu, masuk ke rekeningnya Pak Irwandi gitu, gitu ya, seperti itu. Nah itu bentuk outputnya, nah Bapak Ibu. Nah seperti itu yang dimaksud dengan sistem informasi ya, sistem informasi. Nah, di dalam keperawatan itu tentu saja kita nuliskan diagnosa-diagnosa keperawatan. Nah, kita sudah punya buku nih, kayak di kalau kita ada kode STKI gitu kan. Kalau di internasional, kalau Bapak Ibu eh, misalnya punya kesempatan di luar negeri gitu ya kan mereka pakai nanda ya. Kodenya kan ada nandanya gitu kan. Kalau Bapak Ibu milih intervensi misalnya cupping ya, bekam gitu. Ada di situ pilih kode tindakan bekam. Nah, itu kan masuk di situ. Oh, masuk bekam ya gitu ya tindakan. Kemudian luarannya gimana? Oh, tensi berapa seperti itu kan. Nah, jadi eh, masuk di input. Nah, kemudian ketika kita ada proses perawatan, kemudian kita klik di situ, nanti lanjut ada prosesnya. Nah, di sini yang kita perlu sistem softwarenya gitu ya. Di dalam sistem tuh prosesnya di sana gitu.
Dan kita semua proses itu, data input, data output itu harus kita simpan, harus kita siapkan penyimpanannya di mana gitu. Nah, gitu. Kita lanjut ya. Nah, semua komponen ini tujuannya adalah satu menghasilkan informasi. Informasi tentang apa saja? Ya, informasi tentang siapa yang dilayani, berapa yang melayani gitu ya, diagnosa apa saja yang dilayani gitu, seberapa banyak omset kita gitu. Kemudian jumlah apa namanya pengunjung itu kan dari sana kita dapatnya. Jadi informasi yang akurat. Informasi itu harus ada 3 jenis yang harus dihasilkan dari sistem informasi. Yang pertama adalah relevan, yang kedua itu timelines, ya tepat waktu hari itu diisi, hari itu sudah ada, tapi data yang lampau itu masih harus ada di kita bisa mencari. Kemudian akurat, jadi akurat itu datanya sudah pakai logika. Jadi ini jika berapa kali tindakan, begitulah honornya. Nah, misalnya seperti itu. Berapa kali tindakan, begitulah tagihannya. Nah, seperti itu. Jadi pakai ilmu logika. Tapi informasi yang harus dihasilkan dari sistem informasi ini. Nah, ini tadi komponen kita bahas. Nah, lalu komponen dalam membangun sistem informasi ini ada namanya building block. Building block ini komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, hardware, software, dan basis data. Kalau pakai sistem, Bapak Ibu ngisi di komputer. Kira-kira komponennya masuk di komponen mana nih kalau komputer? Komputer yang di ruangan. Apa tuh? Komponen apa tuh? Komponen hardware ya Bapak Ibu. Jadi sistemku nggak akan jalan amunnya nggak ada komputernya gitu. Nah, komponen input tadi yang dijelaskan seperti kayak Pak Jani tadi mengisahkan misalnya nama diagnosa, kemudian nama pasien gitu kan, kemudian jenis kelamin, alamat, nomor rekam medik itu adalah komponen input. Kemudian komponen model Bapak Ibu. Nah, di sini cerita tentang prosedur. Data ceritanya tuh seperti apa? Ya, jadi kayak main logika kalau dari sini jalurnya seperti apa. Jadi kita kalau mau nyusun sistem itu harus kuat dulu di SOP. SOP pelayanan kita yang ada di pelayanan kita. Bapak Ibu kalau punya klinik di rumah ya, boleh bikin sistem ini kalau sudah eh, nahap gitu lah. Kemudian sistem komponen output yang tadi misalnya surat tagihan, surat sakit, surat rujukan ya kayak gitu atau resuman medis seperti itu. Kemudian komponen teknologi, nah di sini yang namanya toolbox. Nah yang kita nggak mungkin ya, kita lulusan keperawatan, tapi kalau kemudian ada lulusan komputer atau punya kursus komputer, kursus buat program, nah ini di sini. Bapak Ibu sudah teknologinya menggunakan ini apa gitu ya teknologinya. Nah di sini ada input hardware-nya ya, di sini terkait dengan isi storage hardware-nya, processing hardware-nya, instruksi-instruksinya, dan RAM-nya. Nah, mau pakai RAM berapa untuk menjalankan sistem tersebut? Mau seluas kalau misalnya rumah sakit Islam perlu sebesar apa RAM-nya? Kalau rumah sakit Ulin perlu sebesar apa? Sakit, itu kan beda-beda ya kebutuhannya gitu. Kemudian ini hardware ya, ada layar komputer, kemudian ada keyboard, ya, ada sound, ada printer, ada kamera, gitu. Itu namanya komponen hardware. Nah, ini penyimpanan data Bapak Ibu. Bahari ada yang disket, wah ini kan ada lagi. Dulu ada CD, wah ini kan ada pakai lagi. Wah ini sistemnya adalah penyimpanan datanya pakai cloud yang menyimpan datanya. Kalau dipahami itu kayak menyimpan di kayak di kalau Bapak Ibu kalau ada pendapat email sudah penuh. Nah, itu sebenarnya disimpan di data. Kayak data seperti lemari gitu ya. Apa namanya server-servernya tuh udah penuh gitu ya. Katanya memori Anda udah penuh gitu kan. Nah, itu suruh bayar untuk beli lagi. Nah, gitu. Nah, jadi komponen sistem informasi itu harus ada selanjut kita ke sistem informasi yaitu komponen software. Nah, ini aplikasi di dalam situnya ada sistemnya. Nah, kemudian ada basis datanya kita tuh menyimpan eh, di mana ya. Kemudian ada kontrol. Jadi pengendaliannya tuh di mana dia ada eh, apa namanya? Di mana dia punya kontrol. Misalnya, oh ini untuk megang ini, misalnya seperti itu.
Yang ini untuk megang ini. Jadi ada adminnya gitu, admin super. Semua komponen itu harus berjalan, nggak boleh nggak berjalan. Kalau nggak hidup, nggak bisa jalan semuanya ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau membuat sistem, ya sistemnya ini harus jelas. Nanti Bapak Ibu mungkin nggak membuat sistem, tapi akan ditanyain, mungkin terkait alur, terkait dengan prosedur, misalnya, kemudian terkait dengan tarif, misalnya seperti itu. Kemudian tentang keamanan pasien, keamanan data, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai perawat ini mungkin yang nggak bikin aplikasinya, tapi Bapak Ibu terlibat gitu dalam pengambilan kebijakan dalam membuat sistem ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau membuat sistem itu harus dipikirkan. Kalau seluas rumah sakit Ulin mungkin perlu RAM sebesar apa ya menyimpannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya klinik baru 30 bed misalnya, perlu nggak sebesar apa gitu. Nah, itu ditetapkan. Nah, sistem informasi ini harus terisi orang elemen-elemen ini. Yang pastinya harus ada operatornya. Operatornya harus dilatih. Operatornya itu harus tahu tugasnya kapan, siapa yang punya akses gitu. Kemudian paham prosedurnya, flowchart-nya itu ada. Atau misalnya mau daftar di Poli, itu isi ini dulu misalnya. Data KIS misalnya, atau data BPJS misalnya, diisi dulu, atau di mana pikernya kan diisi dulu. Diisi dulu dari FKTP, diisi dulu, habis itu masuk pakai sisrut, baru masuk ke IGD Sultan Suryansah, habis itu baru ditanyain lagi gitu. Dan harus paham gitu alur-alurnya. Gitu ya. Kemudian perangkat kerasnya, kalau kita menggunakan aplikasi misalnya SIMGOS itu berarti perlu komputer spek apa nih? Ya, speknya seperti apa? Komputernya speknya gimana? Eh, Colokannya, listriknya sebesar berapa watt harus punya nih untuk menjalankan komputernya harus terus hidup itu. Kemudian perangkat lunaknya itu software yang dipakai. Softwarenya itu biasanya ada waktu dia kadaluarsa. Biasanya perlu upgrade gitu. Misalnya menginstalasi lagi update gitu ya. Kayak kita aplikasi di HP itu kan ada update-update-nya. Nah, itu harus diperhatikan perangkat lunaknya. Selanjutnya basis data itu kumpulan data, memori data kita tuh simpan di mana? Ya, mungkin ada lemari khusus. Jadi kalau di ruangan ICT itu ada lemari khusus yang harus dingin gitu. Di situ tempat menyimpan datanya itu ada lemari, banyak susunan gitu. Nah, itu untuk informasi data aplikasi di UM Banjarmasin. Nah, itu di rumah sakit itu disiapkan basis datanya sebesar apa. Itu memorinya disimpan di mana. Selanjutnya adalah jaringan komputer Bapak Ibu. Nah, jaringan komputer kalau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan LAN, itu kabelnya itu harus sudah pastikan tuh nggak ada yang pagat. Nah, jadi harus jelas internetnya gimana gitu ya. Pakai LAN, kalau misalnya pakai LAN. Nah, kalau pakai WAN berarti internetnya harus on terus gitu. Kalau pakai LAN, kabel-kabel. Kalau kabelnya pagat nggak bisa hidup. Nah, kan kayak gitu. Kemudian komunikasi data. Komunikasi data itu jelas. Ini nyambung ke sini. Kalau bahasa anunya itu interoperabilitas data. Jadi kalau misalnya data dari sini nyambung. Isi ini nyambungnya kemana? Ke duit, ke farmasi, ke kita atau kemana gitu. Komunikasi datanya itu harus sudah dipikirkan. Ketika ini sudah ada jalan semuanya, maka sistem itu akan bisa berjalan gitu, Bapak Ibu. Sistem informasi itu punya karakteristik, punya komponen semuanya sudah lengkap, ada batasannya. Sampai mana sih seluruh pasien atau seperti apa? Ada batasannya, ada layanan antar muka. Kalau tampilan kita sebagai perawat seperti ini misalnya, tampilan dokter seperti ini, tampilan farmasi beda, tampilan buhan kasir beda. Itu kita sudah harus siapkan, harus punya tampilannya masing-masing. Kemudian ada memiliki input atau data atau masukan sistem yang jelas datanya. Kemudian output apa yang ingin kita hasilkan, ya, misalnya grafiknya atau misalnya jumlah datanya atau misalnya surat yang dikeluarkan kayak gitu. Kalau di Siakat itu kan outputnya adalah rekap jumlah rata-rata IPK, misalnya jumlah mahasiswa yang sudah registrasi, jumlah mahasiswa yang cuti, itu kan datanya seperti itu.
outputnya itu surat eh, skrip, SKHU apa, KHS gitu atau kartu ujian itu outputnya. Selanjutnya adalah punya pengolah atau pemrosesan sistem yang tadi kita pahami adalah softwarenya dan ada sasaran. Kita harus tetapkan siapa saja yang bisa menggunakan sistem ini. Nah, kalau di rumah sakit itu kan ada admin, ada dokter, ada perawat, ada gizi, ada bagian bendahara, ada manajerial, ada direktur gitu. Siapa yang bisa menggunakan sistem tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu, kalau ingin menjalankan sistem informasi ini. Gitu. Untuk apa sih Bapak Ibu harus ada sistem informasi? Jadi kalau kita masalah manajemen lah, kalau manajemen itu kan ada namanya planning, organizing ya, kemudian ada actuating, ada controlling ya dalam manajemen itu. Ya, ada perencanaan, ada pengaturan organisasi, ada pengarahan dan ada eh, pengendalian. Nah, fungsinya apa? Ada sistem informasi ini pertama adalah kalau kita sudah lihat data yang ada, kita bisa menetapkan kebijakan. Oh, ini perawatnya kurang nih, pasiennya lagi banyak nih, bor kita penuh banget. Maka kita bisa mengambil keputusan, ngambil eh, untuk rekrut perawat misalnya. Oh, ini data, data kejadian infeksi ini meningkat, berarti kita harus mengadakan supervisi tentang keselamatan, keamanan dan keamanan tentang infeksi gitu. Jadi kita bisa mengatur, merencanakan kegiatan berikutnya dari hasil sistem informasi ini. Selanjutnya dari sisi organisasi. Ketika kita sudah mendapatkan data, di dalam sistem informasi ini udah data dari jumlah perawat seperti apa, gitu, jadwal dinas seperti apa, penginputan data seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat misalnya, oh di sini pasiennya sedikit, perawatnya kebanyakan. Nanti kita atur lagi nih, oh ini pindah, oh ini tambahin, oh ini dimutasi. Nah, seperti itu. Jadi kita ngatur nih, mengorganisir eh, sumber daya yang ada di rumah sakit atau di institusi pelayanan tersebut. Yang terakhir yaitu controlling. Ya. Controlling ini kita bisa memantau, ya, mengawasi bagaimana mutu pelayanan itu berjalan, tercapai apa enggak gitu ya. SOP-nya berjalan apa enggak. Nah, kita melihat capaian kita, oh misalnya target kita omset berapa banyak, bor berapa banyak, kepuasan pasien pun bisa kita lihat juga di situ. Misalnya dari situ linknya ada untuk ngisi survei kepuasan pasien, kepuasan keluarga pasien, bisa di sistem itu sekalian. Jadi kita bisa menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kita. Kemudian juga bisa mengontrol misalnya ketercapaian, oh misalnya perawat ini harus beban kerjanya berapa gitu kan terlihat gitu ya. Kemudian penggunaan obat-obatan misalnya seperti itu. Oh kadepas ini berarti diganti misalnya. Nah, dengan adanya sistem informasi itu kan kita punya data nih, ada angka sehingga kita bisa tahu selanjutnya mau ngapain. Karena kalau dalam sistem informasi menghasilkan data yang akurat, kita dalam proses manajemen yaitu dari planning to action itu berputar terus siklusnya. Ada data, kemudian respon kita apa, tindak lanjut, rencanakan dan baik, lakukan organisasi, awasi, kemudian dihitung, dikontrol, diaudit lagi, nggak capek, rubah lagi seperti itu. Jadi sistem informasi ini mengumpulkan data yang akurat, membuat kita bisa menentukan nanti ke depannya gimana. Gitu. Dalam sistem informasi keperawatan tentu saja datanya itu akurat. Kalau misalnya Bapak Ibu ngisi ASCAP, kan pengen kita lihat ya hasil labnya berapa. Kalau misalnya di sistem informasi itu hasil labnya sudah ada langsung di situ, kan kita bisa cepat ya. Kalau misalnya hasil labnya lambat gitu ya, nunggunya lama gitu kan, berarti kan nggak cepat ya. Diagnosanya selak apa namanya ya, pasiennya lambat diatasi, maka cepat parah malahan. Ketika kualitasnya bagus, informasinya bagus, maka kita nulis ASCAP tuh bagus juga. Sehingga dari sini kita tuh harus paham cara ngisinya. Kalau nggak tahu cara ngisi ya nggak bisa gitu.
informasi sudah diterapkan, semuanya pasti akan kelihatan askepnya diisi apa enggak gitu. Enggak perlu lagi kita audit manual. Jadi udah kelihatan perawat mana yang ngisi askepnya lengkap gitu kan, dari situ kelihatan nih misalnya perawat teladan dalam pengisian tulisan askep misalnya Pak Rudi Permadi misalnya, dari situ dari hasil sistem informasi tersebut itu kelihatan gitu nggih. Nah kalau Koriah Indarti ini suaminya nih orang IT nih, bisa nanya banyak nih sama sama suaminya ya, Muslihul Akot. Nah gitu. Begitu ya untuk apa namanya materi kita ya. Jadi sistem informasi ini memang hal yang apa namanya apa nggak berhubungan ya, nggak berhubungan dengan keperawatan, tapi kita pakai ya pakai sistem tersebut dalam pelayanan kita gitu. Nggak ada dia, kita tetap melayani pasien, tapi dengan adanya sistem informasi, kita menjadi lebih cepat, karena hasil labnya lebih cepat. Terus kemudian tugas kita, kerjaan kita bisa dinilai oleh orang gitu ya, oleh manajemen gitu. Kualitas pelayanan juga kita kelihatan gitu ya. Terus kalau kita melakukan tindakan itu jelas remunerasinya gitu kan. Jadi siapa melakukan apa, yang nulis siapa gitu kan, udah jelas di situ. Oke, eh, kira-kira ada yang bisa dibahas atau ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak perlu ditanyain ya. Kalau Pak Rudi ini di rumah sakit mana Pak kerjanya Pak? Rudi Permadi. Idaman, Bu. Oh di Idaman ya. Di Idaman pakai SIM GOS atau SIM RS? SIM RS, Bu. SIM RS ya. Nggih. Nah, di situ anu Pian punya akun sendiri ya? Iya, Atau masing-masing. akun masing-masing punya ya? Bisa Iya, diisi masing-masing. di Jadi rumah yang atau mau hanya input. di bisa? Nggih, masing-masing perawat, masing-masing dokter ada, Bu. Oke. Itu isinya di komputer rumah sakit atau di HP masing-masing? Di komputer aja, Bu, bisanya. Oh iya, berarti LAN ya. Pakai Nggih. jaringan gitu ya. Kayak kabel, kalau nggak ada itu nggak bisa isi gitu ya. Nah, begitu. Jadi sebagian besar Bapak Ibu yang sudah kerja ya di pelayanan kesehatan itu sudah mengenal betul tentang sistem informasi ini. Sisa bagaimana kita memanfaatkannya. Nanti kalau misalnya ingin dikembangkan lagi, harus ingat lagi bahwa peran kita sebagai perawat itu memenuhi kebutuhan dasarnya pasien ya. Kemudian harus kita amankan ya apa namanya keselamatan pasien gitu ya. Gitu. Kalau Pak Haji Ridwan di Puskesmas kah? Itu pakai Simpus juga lah Pak Haji. Temute pian temute di situ. Di HP perlu dibuka di HP. Nah, ya. Silakan Pak. Ya, kalau di puskesmas kita menggunakan sistem yang namanya EPUS, Bu. Nah, di situ sudah terangkum semua mulai dari rekam medis untuk perawat mengisi bagian anamnesa sama tindakan perawatan, tindakan keperawatan, proses perawatan, Bu. Sudah tercatat di sana. Terus dokter diagnosa medisnya sama resep obat di apotek untuk obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Dan itu bisa kita akses baik di komputer puskesmas ataupun di HP. Oh bisa ya, di HP bisa juga ya. EPIS namanya apa ya tadi? EPIS apa sistem namanya? Sistemnya apa namanya? Puskesmas. Puskesmas. Oh, oke. Oke, di puskesmas apa Pak? Punya pian Pak? Cempaka, Pak. Oh, puskesmas Cempaka ya. Oh iya. Hampir semua puskesmas di Banjarmasin mungkin di kabupaten juga menggunakan. Oh ya, sudah semuanya ya. Alhamdulillah sudah semuanya pakai puskesmas ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah paham, perawat sudah mengisi, kemudian sudah tersosialisasi cara mengisinya. Jadi kinerja perawat sudah kelihatan di sana ya Pak ya. Terima kasih Pak Haji Ridwan udah share pengalamannya.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi materinya Bapak Ibu. Jadi kita nggak sampai marah banget ya materinya. Kita kejar aja materinya selesai ya. Kita masuk ke materi ketiga, penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Nah, teknologi dalam komunikasi, kita juga akan bahas ini trennya, kemudian telemedicine, dan sistem yang aman seperti apa sih untuk pelayanan kesehatan kita. Ini ada YouTube-nya, nanti Ibu Ulun kirimkan aja, Bapak Ibu bisa buka sendiri videonya bahwa di apa namanya di Amerika Serikat itu sudah berkembang pesat ya dalam penggunaan telemedicine. Jadi dulu itu masih belum diklaim ya. Kemudian di zaman Donald Trump itu sudah mulai diklaim. Jadi kayak udah bisa gitu. Sudah kalau kita konsul lewat telemedicine tuh bisa diklaim lewat asuransi. Kemudian pas waktu COVID berkembang pesat di sana. Nah, di sini ada bagaimana perkembangan dari telemedicine, kemudian rumah sakit gimana supaya nggak bangkrut kalau menggunakan telemedicine karena nggak ada yang datang ke rumah sakit. Nah, itu di sini ada videonya terkait dengan telemedicine. Nah, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita? Intinya adalah dalam pelayanan kita itu komunikasi itu penting. Data yang disampaikan oleh pasien itu harus kita terima 100%. Maka dengan telemedicine itu, misalnya ya, pasien itu dipasangi EKG gitu, itu bisa nyambung ke data kita. Itu harapannya seperti itu. Oh, ada EKG, terus hasil EKG-nya tuh sampai ke kita gitu di rumah sakit atau ke puskesmas itu. Nah, itu telemedicine kita harapannya gitu kan komunikasi. Informasi itu menyampaikan pesan. Jadi informasinya menyampaikan informasi melalui komunikasi ini. Jadi teknologi kita gunakan itu harapannya bisa menyampaikan informasi itu nggak terputus gitu. Jadi semuanya informasi teknologi diharapkan bisa membantu cara kita berkomunikasi antara pasien dengan kita gitu kalau menggunakan telemedicine ini. Data yang tepat itu bisa mempengaruhi keputusan apa yang kita ambil. Misalnya tindakan apa yang kita ambil, obat apa yang kita berikan gitu dari dokter seperti itu. Nah, jadi informatika itu harus membahas tentang desain hal tersebut. Kita punya teknologi EKG, kita punya teknologi terkait dengan sistem rekam otak misalnya seperti itu. Kita punya teknologi terkait yang ini misalnya saturasi oksigen. Gimana sih data yang bisa terdata di sana? Gitu. Kita komunikasikan dengan tim IT. Nah, seperti itu. Nah, saat ini sudah berkembang pesat ya Bapak Ibu, ada rumah sakit sudah menggunakan itu, tapi telemedicine masih sampai ke Halodoc ya. Nah, itu sudah berkembang pesat ya, telenursing ini sudah ada. Kita Zoom ini juga bentuk tele-education ya sudah. Nah, di sana di luar negeri sudah pakai itu, jadi sudah nyambung gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, telemedicine sudah ada aturannya Bapak Ibu tahun 2019. Sedangkan di perawat belum ada. Ya, mudah-mudahan PPNI sudah PPNI mulai buka mata nih terkait dengan telenursing kita. Kemudian telemedicine kalau dia terkait dengan medis. Nah, kalau telenursing harusnya berkaitan dengan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, penegakan diagnosa, menentukan intervensi, kemudian menulis dan mendokumentasikan tindakan apa, dan mengevaluasi apa saja yang kita sudah lakukan. Gitu, ya. Nah, aturannya gimana? Ini dari konsil sudah ada nih buat peraturan. Ya, ada aturannya tahun 2020 nih, apalagi waktu COVID bahari. Jadi dia di sini membuat konsil kedokteran Indonesia udah bikin peraturan. Nah, kalau kita belum ada ya, di PPNI belum ada. Telenursing itu memang salah satu bagian dari telehealth. Ya. Di tahun 2010 WHO sudah mencanangkan harapannya sudah ada telenursing, ya, bagian dari telehealth. Manfaatnya apa sih kalau misalnya telenursing kita bisa jalankan? Kita tuh bisa ngasih telenursing ya, kita bisa ngasih PNKes jalan jarak jauh gitu ya. Misalnya kita ada yang punya Bapak Ibu di puskesmas, ada keluarga binaan nih misalnya, kita bisa melakukan PNKes ya via telepon, via WA, begini loh caranya. Nah, itu sebenarnya telenursing gitu. Cuma belum berkembang di tempat kita. Kemudian menguatkan dan mendukung pasien dalam proses pengambilan keputusan ya, misalnya harus apa nih, harus segera di rumah sakit kah atau di rumah saja, misalnya dipantau tensinya gitu.
Kemudian menurunkan komplikasi, misalnya dengan telenursing tuh kita bisa ya home care-nya itu kita bisa mencegah supaya tidak misalnya kan kalau misalnya pasien yang gula darahnya DM ya, apa komplikasinya tuh bisa jadi hipo ya. Nah, ini dengan telenursing itu kita bisa memantau ya, kita mengevaluasi setiap hari gitu agar tidak terjadi hipo. Kemudian juga misalnya pasien ini ada mau konsultasi dengan telenursing itu mudah banget gitu ya. Jadi kita bisa mendukung gimana sih ada pasien ini ada masalah atau apa yang belum paham ini gimana ya caranya misalnya eh, harus gimana gitu misalnya aku nih kayak gini ada masalah kayak gini dengan telenursing bisa dijawab segera gitu. Manfaat lain nih contohnya misalnya di rumah sakit siaga nih ya Bapak Ibu kita sudah di Banjarmasin ya tahu semua kan Bapak Ibu rumah sakit siaga ya rumah sakit siaga itu khusus ya bedah gitu kan. Nah jadi sebelum datang itu sudah melakukan persiapan pre-nya di rumah dia harus puasa misalnya dia harus melakukan apa gitu di rumah yang misalnya mencukur dan sebagainya itu kan bisa lewat telenursing gitu. Nah pos operasinya jadi nggak lawas-lawas di rumah sakit bisa langsung dilakukan pemantauan misalnya pakai kamera atau pakai apa gitu ya sehingga pemantauan pasien setelah operasi itu kelihatan misalnya lihat Bu lukanya seperti apa misalnya sudah bisa jalan berapa langkah atau misalnya pakai video dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita akomodir melalui telenursing ini. Kemudian juga bisa melengkapi data sebelum tindakan ya atau setelah tindakan gitu memonitor bagaimana perkembangan pasien. Kemudian kita juga bisa melakukan video conference dengan tim kesehatan yang lainnya. Nah, untuk membangun telenursing ini, kalau misalnya Bapak Ibu di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas mau pakai telenursing ini, ada yang harus diatur Bapak Ibu. Pertama, siapa nih perawat yang berwenang? Ya kita tentukan juga bagaimana kontribusi dan kompensasinya gitu ya terkait dengan penghargaannya gitu berapa misalnya SKP yang dia dapat misalnya seperti itu. Lalu tindakan apa saja yang boleh dilakukan via telepon? Apa yang boleh gitu ya, siapa yang boleh melakukan itu. Kemudian kapan perawat bisa menerima konsultasi dan memberikan edukasi. Nah, lalu bagaimana proses permintaan persetujuan, bagaimana dokumentasinya gitu ya, selama pemberian ASKEP. Harapannya tuh tindakan ini juga bisa diklaim ya di BPJS gitu ya. Kemudian sih aspek etik ya, kita nggak jauh-jauh dari data pasien itu bocor gitu ya. Kemudian keamanan data gitu ya. Pastikan bahwa praktek telenursing itu tidak merugikan gitu. Jadi supaya aman ya, kita harus mengikuti aturan dari yang telah ditetapkan oleh eh, negara Republik Indonesia. Jadi ada aturannya sudah tahun 2014 ini tentang sistem informasi kesehatan di pasal 23. Yang pertama adalah kita harus pastikan sistem informasi ini tetap tersedia, jangan sampai bocor, ya. Dijamin kerahasiaannya. Harus kita pastikan kalau misalnya kita beli aplikasi ya, atau misalnya kerjasama dengan CP mana gitu, pastikan ini kerahasiaan datanya. Gimana caranya dia untuk menyimpan data kita, data pasien kita. Gitu. Yang kedua, pengamanan informasi data harus sesuai standar pengamanan ya. Kerahasiaan informasi itu harus tetap dijunjung tinggi, nggak boleh dibayar-bayar, itu nggak boleh ditawar-tawar gitu. Dan strateginya di tahun 2017 kita harus menata tata kelola, harus siap atur kepemimpinan kita. Kemudian kita siapkan investasi berapa dananya. Kemudian kita siapkan layanan apa yang kita bisa mampu melalui sistem informasi ini. Melalui sistem informasi ini bisa diberikan layanan apa gitu, misalnya edukasi, konsultasi, misalnya, oh ada yang berpikir mau bunuh diri, misalnya pakai aplikasi layanan mana gitu kan. Nah ini bisa gitu kita gunakan. Selanjutnya, strategi yang lainnya adalah memperluas infrastruktur menjadi kesehatan tadi, puskesmas ya, sistem rumah sakit hospital, nah misalnya seperti itu. Kemudian menata standar informatika terkait dengan kerangka interoperabilitas sistem, misalnya gini, yang tadi saya ceritakan misalnya di Piker BPJS itu nyambung dengan Sisrut, kemudian dengan yang EPUS tadi nyambung dengan Sisrut, Sisrut nyambung dengan Simgos gitu kan. Simgos nanti nyambung dengan yang terkait dengan BPJS seperti itu.
Sehingga nyambung datanya itu nggak lepas gitu. Harapannya itu datanya bisa dipakai, nyambung gitu semuanya. Kemudian harus ada aturan yang kuat. Nah, ini yang menjadi PR oleh orang-orang yang berkaitan dengan aturan-aturan ya, terkait dengan kebijakan e-kesehatan nasional. Yang terakhir adalah semuanya bila ada aplikasinya itu harus ada orangnya, lalu adminnya harus dilatih. Nah, sering kan sekarang pelatihan-pelatihan gitu ya. Aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi macam-macam supaya data itu ada. Karena tujuannya itu adalah big data. PR kita se-Indonesia Raya ini adalah big data. Big data yang masih menjadi PR besar di Komdigi itu. Nah, terkait nanti harapannya ya dengan NIK tadi itu kan NIK dan kesehatan, kemudian terkait dengan yang lain-lain itu bisa nyambung gitu. Jadi kelihatan kita harus bagaimana dengan data yang sudah ada begitu. Jadi tata kelola yang bagus, strategi investasi di mana kita misalnya di rumah sakit mau pakai aplikasi ini di mana, datanya sebesar apa, dananya yang kita siapkan, layanannya mau apa aja, standarnya seperti apa, infrastrukturnya dan aturannya seperti apa, dan tentu saja SDM-nya harus kita latih siapa, kemudian berapa gajinya gitu, termasuk kompensasi si adminnya itu harus diatur gitu. Nah, materinya udah selesai Bapak Ibu. Ampih ulun bepandiran udah wiwena ada pisahan. Kira-kira ada yang perlu dibahas nggak Bapak Ibu terkait dengan ini? Jadi Bu Anpiani sudah pelaku, udah ibaratnya tuh ya penggunanya gitu ya. Nah, mungkin ada yang sudah jadi pejabat gitu. Macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima informasi ini ya. Jadi semua sistem pelayanan, semua asuhan keperawatan kita harusnya sudah tersimpan di sistem informasi ini. Kalau suatu waktu kita dituntut ya, dituntut oleh orang malpraktek nih gitu misalnya. Kita harus buktikan kalau kita itu gak malpraktek. Gimana datanya? Dari dokumentasi kita. Pastikan data kita yang ada di sistem itu bisa diakses loh. Jangan sampai kita punya sistem yang cuma kita bayar 1 tahun, terus habis itu hilang datanya. Nah, ini Bapak Ibu harus, saya punya pengalaman soalnya. Pengalaman di sistem informasi di kampus. Nah, sistem informasi di kampus itu nggak bisa diakses lagi kalau yang dulu-dulu, ya tahun 2006 nggak bisa. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Gitu. Jadi, harus kita antisipasi hal-hal yang seperti itu. Ada kasus kan, ijazah palsu ya, Presiden Jokowi kan. Nah, itu kalau datanya nggak, simpan datanya nggak benar, itu kan bisa dituntut ya. Loh, saya sebagai administrasi akademik itu gimana datanya supaya tersimpan datanya. Nah, itu yang jadi PR besar bagi kami. Nah, seperti itu juga misalnya di rumah sakit Bapak Ibu memutuskan menggunakan sistem informasi itu hal-hal yang seperti tadi itu yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sebagai perawat, ulu ini apa perawat? No. Pian itu orang yang penting yang perlu memberikan masukan kepada manajerial. Kita belajar dari pengalaman Pak, misalnya seperti itu. Jangan cuek ya. Kalau misalnya ada namanya komite, sampaikan saran pian melalui komite begitu. Saran saran pian atau apa namanya pendapat pian itu sampaikan kepada kepala ruangan. Jadi kepala ruangan menyampaikan kepada Kak Irna gitu ya misalnya, atau kepada kepala instalasi atau kepada komite supaya gimana nih supaya perawat nggak capek gitu, nulisnya banyak gitu. Nah, gimana caranya? Begitu ya Bapak Ibu materi kita, sistem informasi keperawatan yang ringan sebenarnya, tapi penting juga diketahui, walaupun bukan kita yang bikin ya, bukan IT juga yang kita bayarin gitu, tapi jangan kita tutup mata gitu. Kita ya penting kita perlu tahu karena kita juga pelaku kayak gitu. Karena kita juga menjadi user gitu ya, kita pengguna sistem informasi ini. Begitu Bapak Ibu materinya 3 hari kita 3 hari 3 materi kita babat habis hari ini ya. Mudah-mudahan mendapatkan insight baru ya, maksudnya pengalaman atau pembahasan yang baru. Saya juga dapat info yang baru juga dari Bapak Ibu ya. Ada sekarang bukan Simpus lagi, sekarang jadi Epus ya. Kalau Bu Amanah tadi juga ada Epus ini Bu ya sama sampai ke ya kabupaten. Epus. Oke. Nah, ini ada anunya ya.
EPUS ya, ya Simpus dulu ya, sekarang jadi EPUS ya. Nah, boleh deh dikirimkan contoh EPUSnya di tempat kerja Bapak Ibu gitu. Seperti apa sih perkembangannya saat ini? Terus setahu saya yang si Happy itu aja kalau pemegang program hepatitis. Saat ini Pak apa namanya? Sismal sekarang berubah jadi apa? Masih sismal, Bu, untuk Masih lah malaria. Pak mana masih Sismal ya. Nggih, Untuk yang malaria ya. nggih, Mm-mm. Kalau Piker satu sehat masih ada? masih ada, Bu. Masih ada ya. Sisrutu terpakai nggak Bapak Ibu kalau mau rujukan pasien? Kalau di Terpak daerah saya, Bu, apalagi jauh kan, pakai apa namanya, supit dulu ke Mm-mm. puskesmas yang daratan. Jadi Mm-mm. jarang terpakai, jaringannya juga kurang mendukung. Mm-mm. Itu ya. Jadi via telepon aja ya, pastikan ya, telepon biasa ya Bu ya. Nggih, masih via WA, WA grup Oh. antar, nggih, antar puskesmas. Ya, ada WA grup ya, lewat Puskesmas, kemudian di rumah sakit ya, untuk menghubungkan itunya juga. Nah, itulah masih menjadi tantangan besar ya, dalam sistem informasi kesehatan kita di Indonesia, pinginnya big data. Tapi ternyata infrastruktur kita, investasinya ke MBG gitu ya. Masih masih PR besarnya Pak Prabowo itu ya, karena luas wilayah Indonesia itu luar biasa dengan segala macam tekstur, kontur, tinggi rendahnya, itu masih PR besar beliau untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Mudah-mudahan sih Din dapat anu ya pencerahan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, Amin. tetap semangat, tetap sehat ya. Eh, apa nama menjalani tugas mulia Bapak Ibu ya. Buat teman-teman yang AJ ya, tetap semangat belajar ya sambil apa namanya pemanasan ya nanti jadi pegawai ya, jadi karyawan atau jadi tenaga medis ya. Jadi ada ya begitulah pengalaman bekerja ya. Jadi bisa dilihat gitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kurang berkenan. Ya, terima kasih yang selalu ongkem. Ya, terima kasih yang masih menggunakan apa ya, masih mendengarkan saya bercuap-cuap ria ya di ruang Zoom ini. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Eh, saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Silahkan Terima kasih Mbak Ibu. izin live G. Sama-sama Ibu. Izin Bu Liv, nggih. Assalamualaikum. Salam.